warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indasari, NIM 2014404117, Prodi Keperawatan Pangkal Pinang tingkat 1, tugas praktikum ilmu biomedik dasar tentang sistem muskuloskeletal. Gambar yang pertama. A. Tulang tengkorak. Fungsi untuk melindungi otak serta organ-organ indera seperti mata serta telinga bagian dalam. B. Tulang belakang bagian leher. Fungsi sebagai penopang kepala. C. Tulang dada. Fungsi melindungi organ dada dari cedera. D. Tulang rusuk atau iga. Fungsi melindungi dada, paru-paru, jantung, hati, dan organ dalam lainnya di rongga dada. E. Tulang belakang. Fungsi sebagai penopang tubuh. E. Tulang pangkal paha atau tulang panggul. Fungsi untuk membantu kaki bergerak. F. Tulang kelangkang. Fungsi sebagai penyangga berat badan bagian atas ketika duduk atau berdiri. G. Tulang ekor. Fungsi menjaga tulang-tulang di sekitar panggul. H. Tulang kemaluan. Fungsi melindungi alat atau organ reproduksi. I. Tulang duduk. Fungsi membantu memberikan dukungan untuk tulang panggul bagian bawah dan membantu gerakan kaki bagian atas. J. Tulang selangka. Fungsi menopang lengan atas agar bisa bergerak secara leluasa. K. Tulang lengan atas. Fungsi menjadi tempat melekatnya 13 otot dan ligamen yang menggerakkan tangan dan siku. L. Tulang hasta. Fungsi untuk mendukung aktivitas tangan secara keseluruhan. Tulang pengupil. Fungsi untuk membentuk persendian pergelangan tangan. N. Tulang pergelangan tangan. Fungsi membantu pergerakan jari tangan. O. Tulang telapak tangan. Fungsi untuk memberikan sokongan dan fleksibilitas pada jaringan lunak atau otot tangan. P. Tulang jari tangan. Fungsi sebagai pembentuk struktur jemari. Q. Tulang paha. Fungsi untuk membentuk kaki bergerak dengan gerakan lurus dan menekuk ke arah panggul. R. Tulang tempurung lutut. Fungsi membungkus dan melindungi sendi lutut. S. Tulang kering. Fungsi menyangga otot yang berada di bagian tungkai kaki. T. Tulang betis. Fungsi menopang berat tubuh. U. Tulang pergelangan kaki. Fungsi menggerakkan kaki ketika berjalan. P. Fungsi telapak kaki. Fungsi mendukung pergerakan dan keseimbangan. P. Tulang jari kaki. Fungsi membantu kaki saat berjalan agar tubuh tetap seimbang dan tidak jatuh. Gambar yang kedua. Tulang parietal atau ubun-ubun. Fungsi membentuk tengkorak menjadi fleksibel sehingga bayi lebih mudah melewati jalan lahir dan melindungi otak. Tulang occipital atau tulang belakang kepala. Fungsi membentuk tulang tengkorak, jalur batang otak, tempat saraf dan ligamen. Aksis dalam kurung C2. Fungsi menyusun proses tubuh atau bagian tengah tubuh. Acromion atau tulang belikat. Fungsi untuk menyokong pergerakan bahu dan menyeimbangkan bahu. Tulang dada. Fungsi melindungi organ dada dari cedera. Tulang rusuk. Fungsi melindungi dada, paru-paru, jantung, hati, dan organ dalam lainnya di rongga dada. Tulang rusuk mengembang dalam kurung 11 dan 12. Fungsi untuk membantu dari proses pernapasan manusia. Tulang pangkal paha atau tulang panggul. Fungsi untuk membantu kaki bergerak. Tulang kelangkang. Fungsi sebagai penyangga berat badan bagian atas ketika duduk atau berdiri. Tulang ekor. Fungsi menjaga tulang-tulang di sekitar panggul.
Tulang duduk, fungsi membantu memberikan dukungan untuk tulang panggul bagian bawah. Tulang kemaluan, fungsi untuk melindungi alat atau organ reproduksi. Tulang telapak kaki, fungsi mendukung pergerakan dan keseimbangan. Tulang leher atau atlas (C1), fungsi menjaga tulang kepala supaya tetap tegak dan membentuk sendi putar pada kepala. Tulang selangka, fungsi menopang lengan agar bisa bergerak secara leluasa. Tulang belakang selangka, fungsi menjauhkan anggota gerak atas di bagian dada supaya lengan dapat bergerak secara leluasa. Tulang belikat, fungsi menyokong pergerakan bahu, menyeimbangkan bahu. Tulang lengan atas, fungsi tempat melekatnya 13 otot dan ligamen yang menggerakkan tangan dan siku. Tulang pengupil, fungsi membentuk persendian pergelangan tangan. Tulang hasta, fungsi untuk mendukung aktivitas tangan secara keseluruhan. Tulang telapak tangan, fungsi untuk memberikan sokongan dan fleksibilitas pada jaringan lunak atau otot tangan. Tulang jari tangan, fungsi sebagai pembentuk kuku jari. Tulang paha, fungsi untuk membentuk kaki bergerak dengan gerakan lurus dan menekuk ke arah panggul. Tulang tempurung lutut, fungsi membungkus dan melindungi sendi. Tulang kering, fungsi menyangga otot yang berada di bagian tungkal kaki. Tulang betis, fungsi menopang berat tubuh. Tulang pergelangan kaki, fungsi menggerakkan kaki kita ketika berjalan. Gambar ketiga. 1. Frontalis, fungsi untuk ekspresi wajah. 2. Otot kelopak mata atau orbicularis oculi, fungsi untuk menutup mata dan menekankan sulcus lacrimalis dan menggerakkan alis. 3. Orbicularis oris, fungsi menutup bibir sehingga juga menggerakkan cuping hidung, pipi, dan kulit dagu. 4. Sternocleidomastoid, fungsi untuk memutar kepala ke sisi yang berlawanan atau secara miring. 5. Trapezius, fungsi menggerakkan tulang belikat ke bawah. 6. Deltoid, fungsi mengangkat lengan mendatar, membentuk lengan bahu. 7. Pectoralis major, fungsi membantu gerakan aduksi dan endorotasi tulang. 8. Biceps brachii, fungsi melenturkan lengan bawah. 9. External obliqua, fungsi untuk menarik dada ke bawah. 10. Bronchioradialis, fungsi fleksi lengan pada sendi siku. 11. Rectus abdominis, fungsi menunjukkan pergerakan tulang belakang. 12. Iliopsoas, fungsi pergerakan utama fleksi panggul dan merupakan fleksor panggul terkuat. 13. Vastus lateralis, fungsi sebagai ekstensor persendian lutut. 14. Vastus medialis, fungsi sebagai ekstensi pada sendi lutut. 15. Tibialis anterior, fungsi untuk dorsofleksi dan membalikkan kaki. Gambar keempat. 1. Otot belakang kepala, fungsi melindungi organ penting di dalam kepala. 2. Biceps brachii, fungsi untuk menahan beban lengan pada sendi bahu dan ekstensi sendi siku. 3. Gluteus maximus, fungsi rotasi eksternal panggul, ekstensi panggul, dan edukasi panggul. 4. Semitendinosus,
fungsi untuk melakukan sebuah gerakan. 5. Semimembranosus, fungsi sebagai aduktor kaki belakang dan protraktor tubuh jika kaki belakang sebagai titik tetap. 6. Bicep coronarius, fungsi untuk melakukan gerakan menarik dan merentangkan siku kaki. 7. Gastrocnemius, fungsi untuk mendukung kekuatan mengangkat tumit kaki. Lompatan, mendukung kekuatan kaki saat berjalan dan berlari. 8. Soleus, fungsi sebagai plantar flexor yang pada sendi pergelangan kaki. 9. Trapezius, fungsi menggerakkan tulang belikat ke bawah. 10. Deltoid, fungsi mengangkat lengan mendatar membentuk lengkungan bahu. 11. Rhomboid, fungsi melakukan gerakan retraksi bahu. 12. Latissimus dorsi, fungsi membantu depresi lengan dengan teres mayor dan pectoralis mayor. 13. Extensor carpi, fungsi pada pergerakan pergelangan tangan. 14. Gluteus medius, fungsi menjaga keselarasan panggul ketika melakukan gerak melompat, menendang, dan lain-lainnya. 15. Gracilis, fungsi sebagai flexor persendian paha, edukasi kaki belakang, dan ekstensor persendian lutut. Jika ada salah saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.